Saudara-saudara sekalian, apa yang hari ini mulai terbuka di hadapan kita, sesungguhnya bukanlah puncak persoalan, bukan pula akhir dari cerita panjang kerugian bangsa dan negara kita. Ini baru ujungnya, baru bagian permukaan dari kerusakan yang telah menggerogoti sendi-sendi negara selama belasan, bahkan puluhan tahun. Penyimpangan demi penyimpangan telah berlangsung begitu lama, begitu sistematis, sampai pada titik di mana sebagian pihak merasa perampokan terhadap kekayaan negara adalah sesuatu yang biasa, lumrah, dan seolah-olah sah. Inilah yang saya sebut sebagai praktik serakanomics, sebuah paham yang menempatkan keserakahan di atas kepentingan rakyat dan negara. Mereka yang menganut paham ini tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka berani melecehkan negara, berani menghina pemerintah, dan menganggap seluruh sistem kenegaraan bisa dibeli. Mereka mengira pejabat di setiap eselon bisa disogok, bisa dilobi, bisa diatur sesuai kehendak mereka. Dengan keyakinan itu, mereka merasa bebas melakukan apa saja, mengambil apa saja, dan meninggalkan kerusakan besar bagi rakyat tanpa rasa bersalah sedikit pun. Begitu saya menerima mandat dari rakyat, sejak hari pertama saya dilantik, tekad saya sudah bulat. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh tunduk pada siapapun yang merampok kekayaan bangsa. Saya bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun, tanpa pandang bulu. Tidak ada kompromi untuk pengkhianatan terhadap rakyat. Bahkan belum genap 3 bulan sejak saya mulai menjalankan amanah ini, kita sudah mengambil langkah konkret. Pada bulan November hingga Desember, kita menerbitkan peraturan Presiden nomor kelima. Kita membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai unsur negara, penegak hukum, dan lembaga terkait, dengan satu tujuan yang sangat jelas, yakni menyelamatkan kekayaan negara. Saya berikan perintah yang tegas. Jangan ragu, jangan takut, jangan mau dilobi ke sana kemari. Tegakkan aturan, tegakkan hukum. Selamatkan uang rakyat. Itu tugas negara, dan itu tanggung jawab saya. Dan hari ini, kita bisa melihat hasil awal dari keberanian itu. Triliunan rupiah mulai kembali ke pangkuan negara. Tetapi saya tegaskan sekali lagi, apa yang kita lihat sekarang ini baru ujungnya jika kita teliti lebih dalam, jika kita buka satu persatu lapisan kebohongan, manipulasi, dan penggelapan yang selama ini terjadi. Maka sesungguhnya kerugian negara jauh lebih besar. Bisa jadi denda yang seharusnya dibayar mencapai ratusan triliun rupiah. Angka yang selama ini menguap, hilang, dan lenyap karena praktik kecurangan yang disengaja. Masih ada yang bandel, masih ada yang menganggap remeh, masih ada yang berpikir negara tidak akan berani melangkah lebih jauh. Tapi hari ini kita sudah membuktikan bahwa negara tidak main-main. Kita akan terus membuktikan. Kita tidak sedang berbicara soal angka di atas kertas. Kita sedang berbicara tentang masa depan rakyat Indonesia. Bayangkan sejenak, 6 triliun rupiah saja, 6 triliun, jika digunakan untuk merenovasi sekolah, bisa memperbaiki 6.000 sekolah di seluruh Indonesia. 6 triliun rupiah bisa membangun 100.000 rumah hunian tetap bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana. 100.000 rumah, 100.000 keluarga yang bisa kembali hidup dengan martabat. Dan itu baru dari satu potongan kecil uang yang selama ini ditahan, diingkari, dan tidak mau dibayarkan oleh segelintir korporasi. Kebutuhan hunian tetap untuk korban bencana di 3 provinsi, jika kita hitung, mendekati 200.000. Dengan 6 triliun rupiah saja, separuh kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi. Tetapi bayangkan, ada sekitar 20 perusahaan yang memilih untuk mengingkari kewajiban mereka, 20 perusahaan yang dengan sadar menahan dana yang seharusnya bisa menyelamatkan hidup 100.000 rakyat Indonesia. Inilah wajah keserakahan yang sesungguhnya. Dan saya tegaskan, ini baru ujungnya. Sejak awal saya dilantik, saya sudah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi kekurangan, berani menanggung rasa sakit. Karena hanya dengan keberanian itulah sebuah bangsa bisa bertahan dan hidup bermartabat. Negara itu ibarat tubuh manusia. Kekayaan negara, uang negara, dan seluruh sumber daya bangsa ini ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh. Jika setiap hari tubuh manusia mengalami kebocoran darah, sedikit demi sedikit, maka pada akhirnya tubuh itu akan kolaps, akan mati. Negara pun sama. Jika setiap hari kekayaan negara bocor, dirampok, dicuri, dimanipulasi melalui laporan palsu, under invoicing, penyelundupan keluar dan ke dalam, pejabat disogok, sistem dirusak,
maka tidak ada negara yang bisa bertahan lama. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh sebagian kekuatan. Mereka tidak ingin Indonesia berdiri tegak dan kuat. Mereka ingin negara ini terus bocor, terus lemah, dan terus bergantung. Ketika saya berbicara tentang kekuatan asing, ada yang menertawakan. Saya tidak peduli. Saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Dan saya siap mempertaruhkan hidup saya untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat adalah sebuah kehormatan. Saya menyampaikan terima kasih yang sejelas-jelasnya kepada mereka yang bekerja di garis depan, kepada satuan tugas, kepada aparat penegak hukum, kepada semua yang tidak gentar, meski tekanan datang dari berbagai arah. Saya bangga kepada kalian. Saya sampaikan kepada mereka, cobalah renungkan, apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Sebagai manusia, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita pergi dengan membawa nama baik, membela kebenaran, membela rakyat, dan menyelamatkan masa depan bangsa. Itu kemuliaan yang sejati. Itu kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Hari ini, saya bahagia. Bukan karena pekerjaan telah selesai, karena perjalanan ini masih panjang dan berat. Tetapi, saya memiliki keyakinan, saya memiliki insting, bahwa pada tahun 2026, bangsa ini akan melangkah lebih berani lagi. Kita sudah kepalang tangguh. Mau difitnah seperti apapun, mau diserang dengan opini apapun, mau mereka membayar siapapun untuk menjelekkan kita akan terus bekerja. Kita bekerja untuk rakyat, dan rakyat melihat, rakyat merasakan, rakyat tahu siapa yang bekerja dan siapa yang berkhianat. Kita akan menyelamatkan kekayaan negara tanpa keraguan, tanpa kompromi, dan tanpa rasa takut. Saudara-saudara adalah ujung tombak perjuangan ini. Dari hati saya yang paling dalam, terima kasih atas nama rakyat Indonesia. Hormat saya kepada kalian semua. Kalian adalah pendekar-pendekar sejati. Kalian adalah patriot-patriot sejati. Persatuan kita, kerjasama kita, dan keberanian kita adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Kejaksaan, kepolisian, tentara, kementerian, dan seluruh unsur negara yang bekerja dengan niat baik, itulah benteng terakhir Republik ini. Kita tahu, di setiap organisasi selalu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sejarah manusia mengajarkan hal itu. Selalu ada yang menegakkan kebenaran, dan selalu ada yang memilih jalan gelap. Pandawa dan Kurawa selalu ada dalam setiap zaman. Kebaikan dan kejahatan selalu berhadapan. Tetapi kita tahu di mana kita berdiri. Kita berdiri di jalan yang benar. Kita berdiri di jalan yang mulia. Kita membela keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir yang tidak ingin melihat Indonesia kuat, apapun antek-antek yang bekerja melawan kepentingan bangsa, kita tidak akan mundur. Rakyat di bawah mendukung kita. Rakyat mendoakan kita. Dan rakyat akan membela kita. Terima kasih atas keberanian saudara-saudara. Jangan gentar, jangan surut. Teruskan perjuangan ini. Kita akan selamatkan kekayaan negara. Kita akan jaga masa depan bangsa. Kita akan buktikan bahwa Republik Indonesia tidak bisa dipermainkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.